Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Deletion Priestess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini aku mau coba sesuatu hal baru, yaitu presenting atau mempersembahkan sebuah video untuk kalian. Temanya adalah mystery topic. Mungkin kalian bingung, kok pilihannya banyak banget, opsinya banyak banget? Karena I don't know, aku merasa terpanggil aja untuk nanti kita sama-sama cari tahu apa mungkin pesan yang perlu teman-teman dengar. Karena ini mystery topic, aku juga belum ada gambaran, belum ada bayangan kira-kira nanti topik buat kalian tergantung masing-masing itu apa. Jadi mungkin aja teman-teman kayak terpanggil atau tertarik untuk dengerin atau mendengarkan lebih dari satu pilihan. Mungkin kalian tertarik untuk pilih lebih dari satu nantinya. Karena mungkin, ya energi juga bisa berubah ya. Video ini sifatnya juga timeless, jadi kalian bisa tonton ini kapan saja kamu rasa kamu butuh video ini. Lalu, karena kalian bisa pilih lebih dari satu, mungkin pesan yang kalian butuh dengar itu ada di beberapa opsi. Tapi aku perlu mengingatkan bahwa ini adalah general reading ya. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan disampaikan nanti itu bisa resonate dan bisa juga tidak resonate. Kalau nanti teman-teman rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen kesto aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini atau video lain dari Deletion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Deletion Priestess supaya kamu gak ketinggalan notifikasi setiap Deletion Priestess ada upload video baru di YouTube. Kalian bisa pencet tombol lonceng juga supaya kamu gak ketinggalan notifikasi ya. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Deletion Priestess. Oke, sekarang teman-teman bisa tenangkan diri kalian sendiri dulu. Kalian bisa tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, tenang, relax, kita nggak buru-buru. Aku nggak terburu-buru. Dan karena aku terpanggil untuk buat video ini, so I'm gonna try to do my best to channel the messages for you guys. I'm just the messenger here. Aku hanya penyampai pesan di sini. Kalau kalian sudah menenangkan diri, kalian bisa pilih antara satu dari 6 opsi ini. Aku pakai alat bantu stabilo lagi. Ada opsi nomor 1 atau stabilo pink, opsi nomor 2 stabilo ungu, opsi nomor 3 stabilo orange, opsi nomor 4 stabilo kuning, opsi nomor 5 stabilo hijau, dan opsi nomor 6 stabilo biru. Kayak aku sudah bilang di awal, karena ini mystery topic, aku juga nggak tahu, nanti kita akan shuffle sama-sama cari tahu kira-kira tentang apa sih pesan yang mungkin perlu kalian dengar. Walaupun ini general reading, tapi pesan yang nanti akan disampaikan itu tergantung apa yang mungkin kalian butuh dengar saat ini. Oke? Dan mungkin kalian bisa pilih lebih dari satu, tergantung intuisi kalian, karena mungkin diri kalian itu perlu untuk mendengarkan pesan itu saat ini. Daripada kita menunggu lama-lama, kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita mulai dari nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu. Aku hari ini pakai salah satu tarot deck pertama yang aku punya. Aku latihan pakai ini dulu awal-awal. Mungkin kalau kalian subscriber lama dari tahun lalu tahu ya. Apa yang mungkin perlu didengar oleh teman-teman yang pilih nomor 1 atau stabilo pink saat ini. Kalau teman-teman subscriber lama dari tahun lalu, mungkin tahu kalau aku suka dengar video, suka pakai tarot kartu ini di awal-awal. Ini teman-teman yang pilih nomor 1,
Mungkin saat ini kamu sebenarnya baru menyelesaikan suatu babak, atau kamu baru menyelesaikan suatu situasi dalam hidupmu. Ada suatu babak atau ada suatu situasi yang baru selesai. Bisa jadi situasi ini, atau baru komplit ya, situasi ini bisa jadi mungkin kamu baru lulus, atau kamu baru dapat kerjaan baru, atau kamu dapat inspirasi baru dalam menjalani hidup, atau kamu baru, ya ada satu fase dalam hidupmu yang baru selesai, dan kamu baru memulai langkah yang baru. Baru akan memulai langkah yang baru. Tapi mungkin banyak di antara kalian yang, karena kamu baru mau memulai sesuatu hal, mungkin kamu mau mulai bisnis baru, terus atau kamu baru mau memulai hubungan baru, atau kamu baru mau memulai motivasi dirimu untuk melakukan sesuatu hal baru, kamu mungkin ngerasa kayak, aduh, nanti kedepannya itu lancar nggak ya? Kedepannya sukses nggak ya? Kedepannya baik-baik aja atau enggak ya? Jadinya malah kamu overthinking dan kebawa emosi, kebawa pikiran. Mungkin aku nggak ngerasa kalian itu tipikal orang yang masih suka terbayang-bayang masa lalu, tapi lebih ke saking kamu terlalu khawatir sama masa depan, jatuhnya malah jadi kayak, mungkin kamu ngerasa untuk memulai sesuatu hal yang baru ini kamu butuh bantuan, kamu butuh pertolongan dan bantuan dari orang lain. Cuman karena kamu entah gengsi atau takut untuk dibantu oleh orang lain, kamu takut membuat keputusan. Atau bisa juga karena kamu takut untuk berdiri sendiri dan mendengarkan apa yang hatimu dan dirimu sungguh-sungguh inginkan. Ada energi kodependensi di sini. Mungkin kamu ngerasa kayak pengen banget dibantu oleh orang lain, atau orang lain aja deh yang nyelesain, entah karena kamu takut atau kamu malas. Bisa jadi kamu ngerasa kayak ada orang-orang yang lagi ngatur atau ingin mendominasi kamu banget. Padahal jauh di dalam lubuk hati kamu tuh kamu pengen, I wanna stand up for myself. Aku ingin berdiri untuk diri saya sendiri. Aku mau berdiri untuk diri saya sendiri. Aku mau jadi diri saya sendiri. Dan saran untuk kalian adalah, beranikan dirimu untuk berani mendengarkan intuisimu. Beranikan dirimu untuk berani mendengarkan kata hatimu sendiri. Tanya, apa sih yang saya mau? Apa sih yang mungkin masih mengikat saya? Apa sih yang mungkin masih bikin saya ngerasa nggak nyaman? Apa sih yang mungkin masih bikin saya takut? Apa sih yang mungkin masih bikin saya nggak berani melangkah? Lalu coba jujur ke diri kalian sendiri. Aku harus apa supaya aku bisa melepaskan diri? Kalau mungkin kamu ngerasa kamu perlu melepaskan egomu, atau kamu perlu melepaskan kekhawatiran kamu, atau kamu perlu meninggalkan situasi-situasi atau hubungan-hubungan yang beracun, walaupun rasanya akan sakit dan sulit di awal, tapi beranikan dirimu untuk melepaskan. Karena hanya dengan cara itu, kamu bisa berani untuk jalan. Hanya dengan berani untuk memulai, hanya dengan berani mendengarkan kata hati, kamu akan mengarah ke situasi-situasi yang lebih baik lagi. Ke situasi-situasi yang nantinya akan menguntungkan kamu. Lalu, coba kita cek afirmasi apa yang mungkin bisa teman-teman gunakan. Kalian dapat berapa ini? 3, oke, it's okay. Yang pertama adalah calmness atau ketenangan. Mungkin kalian bisa screenshot afirmasi ini atau baca berulang-ulang kapanpun kamu merasa kamu butuh. Atau kamu bisa tonton video ini lagi kapanpun kamu rasa kamu butuh. Afirmasi yang pertama,
The inner divine is the witness of all, remaining still and quiet even during intense turbulence. So take a deep breath and then say, "Quiet my mind, dear Lord, may your peaceful calm take over." Ketenangan dari semesta itu adalah saksi dari segala hal. Semesta adalah saksi dari segala hal. Tuhan adalah saksi dari segala hal. Menjadi tenang dan diam, bahkan dalam situasi di mana sedang ada rintangan atau turbulensi yang sulit. Cobalah untuk menarik nafasmu dalam-dalam, lalu berkata, "Tenangkan pikiranku ya Tuhan, izinkanlah agar kedamaianmu bisa mengambil kontrol dan mengambil kendali." Ini kayak aku bilang tadi, mungkin teman-teman itu ngerasa kayak terkekang akan sesuatu hal. Atau kamu saking takutnya, saking khawatirnya, kamu jadi kayak bingung mau buat keputusan, mau jalan ke kanan apa mau jalan ke kiri. Coba untuk tarik nafas dalam-dalam, tenangkan dirimu, jangan panik. Lalu mungkin lewat doa atau lewat afirmasi, lewat meditasi, minta agar semua ketakutan dan semua kekhawatiranmu itu bisa diambil dan diangkat oleh semesta, bisa diselesaikan oleh semesta, bisa diangkat oleh Tuhan. Dan izinkan agar kamu bisa tenang dan kamu bisa merasa damai dari dalam, tanpa perlu merasa panik atau merasa khawatir. Lalu, afirmasi yang kedua yang bisa teman-teman gunakan itu adalah hardship atau kesulitan, rintangan. May I embrace what's happening right now, as baffling or painful as it is. Help me, God, to trust where you are guiding me. I am yours. Izinkan aku agar aku bisa menerima dan menghargai apa yang mungkin sedang terjadi saat ini. Walaupun mungkin terasa menyulitkan atau menyakitkan sebagaimana adanya, tolong aku ya Tuhan agar aku bisa mempercayai kemanapun Engkau akan mengarahkanku, karena aku adalah milikmu. Ya, ini aku rasa teman-teman yang poin nomor 1 kebanyakan itu lagi bingung membuat keputusan. Lagi bingung mau jalan ke kanan atau jalan ke kiri. Ibaratnya kayak kamu baru melewati suatu jalan yang panjang, terus sekarang kamu tiba di satu fase di mana kamu harus membuat keputusan. Entah kamu mungkin harus memilih apakah kamu harus bertahan di masa lalu, atau kamu harus memilih untuk berjalan maju ke masa depan, atau ada keputusan apapun lah yang perlu kamu pilih. Mungkin kamu ngerasa kayak, pilihan ini sulit, pilihan ini tuh bikin aku stres, bikin aku capek. Tapi walaupun mungkin situasi ini menyulitkan kamu atau situasi ini bikin kamu stres, pilihannya bikin kamu stres, coba untuk minta agar Tuhan membimbingmu, minta agar semesta membimbingmu. Lalu, beranikan dirimu untuk percaya diri dan peka. Confidence. Rasa kepercayaan diri. Divine confidence is completely different from the bravado of the ego. You make space for something larger to take hold. Please fill me with your confidence, O love. Grant me courage I never knew I had. Rasa percaya diri yang dari Tuhan, yang dari semesta itu sesungguhnya adalah sepenuhnya berbeda dengan bagian dari ego. Kamu mampu untuk membuat ruang agar sesuatu hal yang lebih besar itu bisa masuk dan datang, bisa memegang kendali. Tolong isi aku dengan rasa kepercaya diri yang darimu, ya Tuhan, ya cinta. Cintanya Tuhan ini, bukan cinta romantis atau cinta gimana, cintanya semesta. Berikan aku keberanian yang aku tidak pernah pikirkan bisa aku miliki sebelumnya. Ada keputusan yang mungkin harus kalian buat, tapi karena kamu ngerasa kayak nggak pede, kamu ngerasa nggak percaya diri. Tenang, saran untuk kalian aku rasa yang perlu kalian dengar ya intinya adalah tenang, jangan panik. Lihat lagi ke belakang, sejauh mana kamu sudah berjalan, sejauh mana kamu sudah berproses. Kamu sudah melewati banyak rintangan, dan kamu itu sudah jadi lebih kuat, kamu sudah jadi lebih tangguh. Kalau kamu panik, malah kamu nggak bisa cari solusi. Lalu minta ke Tuhan, minta ke semesta agar kamu bisa diberikan rasa percaya diri, bisa diberikan bimbingan, agar kamu bisa melangkah maju ke depan. Bukan karena ego atau bukan karena kuat maupun hebat kamu, tapi kayak lagunya Indonesian Idol. Lagunya Indonesian Idol yang apa ya judulnya? Karena cinta atau apa itu. Karena di sini aku merasakan kamu mungkin
bingung membuat keputusan ini, dan kamu pengen buru-buru membuat keputusan ini, tapi jatuhnya malah kamu pengen buat keputusan karena kamu ingin agar keputusanmu itu berjalan sesuai rencana atau ekspektasi kamu aja. Kamu mungkin lupa bahwa ada yang punya power, ada yang punya kuasa lebih besar. Kamu nggak bisa memaksakan dirimu untuk menyelesaikan masalah atau rintangan sesuai caramu saja. Tapi kamu harus bisa mengizinkan ibaratnya intervensi semesta, intervensi Tuhan. Dengan tenang. Jangan menyalahkan dirimu atas segala situasi yang mungkin sudah terjadi. Kayak lagunya Indonesian Idol yang semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Nah, kayak gitu. I'm sorry for my voice. Anyway, ini teman-teman yang pilih nomor ini, aku rasa mungkin kalian lagi kalut dalam menghadapi masalahmu. Terus kamu pengen agar semuanya itu berjalan sesuai rencana kamu. Tapi ingat, kamu bisa hidup sampai saat ini bukan karena kuat maupun hebat kamu, tapi karena cintanya Tuhan, cintanya semesta. Jadi, izinkan dirimu untuk bisa berpikiran terbuka, bisa open-minded. Buka hatimu terhadap mujizat, buka hatimu terhadap keajaiban. Buka hatimu agar kamu bisa dibimbing dan dipandu oleh rencana-rencananya Tuhan yang pasti akan selalu jadi yang terbaik buat masa depan kamu. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa resonate, jangan lupa untuk like ya. Kalau nantinya di antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasinya itu ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagramnya Delusion Priestess. Komen juga kalau kalian rasa resonate, supaya mungkin aku bisa bantu motivasi kalian supaya kalian tetap semangat dan berani untuk berserah. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Oke. Sekarang, kita lanjut. Untuk teman-teman yang pilih nomor 2, atau stabilo ungu. Karena seperti aku sudah bilang di intro, ini adalah mystery topik. Aku nggak tahu nanti kira-kira temanya apa yang butuh teman-teman dengar. Oke. Ini teman-teman yang pilih nomor 2. Saat ini mungkin kamu entah sedang atau baru saja melewati fase transformasi besar-besaran. Where is it? Mungkin kamu baru saja melewati fase transformasi besar-besaran di dalam hidupmu. Mungkin kamu baru melewati fase Dark Night of the Soul, atau kamu akhirnya baru keluar dari suatu masalah atau suatu rintangan, dan kamu kayak you're finally learning your lessons. Akhirnya bisa mempelajari masalah atau pelajaran, bisa memetik kebijaksanaan dari situasi yang mungkin selama ini mungkin buat bayangan kamu berkabut, atau situasinya selama ini menyulitkan. Tapi sekarang you can see everything clearly now. Kamu sudah bisa melihat segala hal dengan lebih jelas sekarang. Ibaratnya kayak kupu-kupu yang sekarang akhirnya keluar dari kepompongnya, dan kamu sudah berani untuk terbang. Walaupun mungkin aku merasa banyak dari teman-teman yang pilih nomor 2 ini yang mungkin masih ada tendensi suka overthinking atau berpikir kayak mungkin kamu ngerasa, oh akhirnya saya bisa terbang nih, akhirnya saya bisa bebas, akhirnya saya bisa pelan-pelan menitiki jalur atau karir atau apapun lah. I finally gotten better.
situasi saya sudah lebih baik lagi. Terus saya pengen ini, saya pengen itu, bla 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 bla. Pengen, mungkin kalian tuh lagi ambisiusnya banget ya sekarang. Kapanpun kamu dengar video ini, karena kamu lagi ambisiusnya banget, kayak kupu-kupu yang baru sadar dia punya sayap, kayak kupu-kupu yang ingin terbang. Jadi kayak sangat driven to succeed, sangat termotivasi untuk bisa sukses, sangat termotivasi untuk bisa berhasil. Tapi teman-teman perlu mengingat bahwa hati-hati jangan gegabah. Karena kalau kalian gegabah, jatuhnya malah bisa jadi kamu tergesa-gesa, atau kamu terburu-buru, malah jadi lupa untuk istirahat, atau malah jadi menyakiti diri sendiri. Entah mungkin karena sakit, kecapean, kurang tidur, atau malah stres, kebanyakan pikiran. Karena aku rasa teman-teman yang pilih nomor 2 atau stabilo ungu ini punya tendensi overthinking. Punya tendensi overthinking yang kuat. Dan, oke ya, sekarang teman-teman sudah punya sayap ya ibaratnya. Tapi, kamu juga mesti bijaksana dalam menggunakan sayapmu. Mungkin kamu sekarang sudah punya lebih banyak uang, atau lebih banyak akses, atau jabatan kerjaan yang lebih baik. Atau kamu mungkin sekarang sudah punya pasangan yang peduli dan sayang sama kamu. Atau kamu merasa kamu sudah berada dikelilingi oleh teman-teman yang memang baik, teman-teman yang sehat. Soul family, keluarga sejiwa, teman-teman sejiwa yang memang kamu sadar kehadiran mereka itu bisa berdampak positif buat kamu. Terus kamu mau menghabiskan lebih banyak waktu sama mereka, kamu mau thriving lah. What is thriving in bahasa Indonesia? Kamu mau naik terus, kamu mau sukses. Tapi pelan-pelan. No need to rush everything. There is no need to rush anything. Gak perlu terburu-buru, gak perlu tergesa-gesa. Sama kayak kalau kita, I'm suddenly thinking about, dalam sehari kan ada 24 jam kan? Ada waktu dimana dalam sehari kita perlu tidur, ada waktu dalam sehari dimana kita perlu istirahat, tapi ada waktu kapan kita kerja juga. Jam malam untuk tidur, jam pagi, siang, sore untuk beraktivitas, ya kan? Ada waktu dimana kamu harus istirahat, ada waktu dimana kamu harus kerja. Oke, iya, kamu ngerasa lagi semangatnya banget buat mungkin kerja, atau kamu lagi semangatnya banget untuk menjalin hubungan, atau kamu lagi kasmaran, terus kamu ngerasa kayak you wanna do everything at the same time. Jangan lupa bahwa kamu bukan robot. Kamu juga manusia biasa yang butuh istirahat. Istirahat bukan hanya istirahat tidur, tapi juga istirahat pikiran, istirahat mental, dan istirahat emosi. Karena aku merasa kamu itu juga lagi ibaratnya baru bertransformasi ya. Baru kayak keluar dari siklus yang toksik, atau kamu baru termotivasi untuk merawat diri, termotivasi untuk diet, atau termotivasi untuk ibaratnya kayak upgrading yourself lah, meningkatkan kualitas dirimu dalam cara apapun, entah secara penampilan atau secara internal. Kamu sedang atau mungkin sudah meningkatkan kualitas dan kapasitas dirimu dari dalam. Anyway. Dan entah kita sadar atau nggak sadar, ketika kita meningkatkan vibrasi kita, otomatis kayak ibaratnya kita pun kayak glowing atau bersinar. Dan mungkin entah kalian sadar atau nggak sadar, sebenarnya saat ini banyak juga orang yang lagi merhatiin kamu. Entah merhatiin karena mereka kagum sama kamu, atau merhatiin karena mereka iri sama kamu. Teman-teman mesti ingat bahwa you don't need to deal with the haters all the time. Pick your battles carefully. Kamu nggak perlu memaksakan dirimu untuk selalu berurusan dengan haters atau orang-orang yang nggak suka sama kamu selamanya. Nggak perlu memaksakan diri untuk ngurusin hal-hal yang mungkin kontra sama kamu. Pilih mana yang perlu kamu perhatikan, mana yang perlu kamu tinggalkan. Pick your battles wisely. Pilih mana pertandingan yang sebenarnya kamu, it sounds weird in bahasa ya,
nggak semua masalah perlu diurusin lah, gitu intinya. Pilih dan pilih mana masalah yang memang penting, mana masalah yang nantinya hanya it's gonna drain your energy, yang hanya bikin kamu capek aja. Karena aku melihat kamu itu bukan, you're no longer the old you. Kamu bukan kamu yang dulu lagi. Mungkin kamu dulu tipikal orang yang gampang overthinking, gampang banget overthinking, bahkan lebih gampang dibanding kamu yang sekarang. Atau kamu gampang meledak-ledak emosinya. Atau kamu gampang baper dalam konteks yang negatif dan lain sebagainya. Karena kamu bukan kamu yang dulu. Jangan sampai kamu ibaratnya kembali ke siklus yang sama. Hanya karena orang lain merasa kamu itu masih kamu yang dulu. Kalau mungkin mereka dulu ngerasa kamu tuh gampang emosian atau kamu gampang overthinking, terus sekarang kamu ngerasa, oh aku nggak kayak gitu lagi sekarang, ya udah. We cannot force everyone. Kita nggak bisa maksain semua orang untuk ngikutin kita. Aku baru ngobrol tentang ini sama salah satu teman aku tadi. Kadang ketika kita berproses, nggak semua orang di sekitar kita itu akan bertahan pada vibrasi atau frekuensi yang sama kayak kita. What stays, stays. Whatever lives, lives. Apapun dan siapapun yang bertahan, pasti akan bertahan. Tapi apapun dan siapapun yang ibaratnya masanya dalam cerita hidup kita sudah berakhir, dan perlu berakhir, ya udah, mereka nggak akan bisa dipaksakan untuk ada dalam cerita hidup kita. Termasuk orang-orang atau situasi-situasi yang nggak akan bermanfaat buat pertumbuhan dan perkembangan diri kamu di masa depan. Lalu, coba kita cek. Afirmasi apa yang mungkin bisa teman-teman gunakan untuk situasi kamu? Afirmasi apa untuk teman-teman yang pilih nomor 2? It's just one. Today only got just one. Okay. Okay, thank you. Oke. Mungkin banyak di antara kalian yang mengalami peningkatan dalam konteks karir atau keuangan, atau ya perkembangan diri secara general lah. Karena ya basically gampang banget pasti buat kita menarik apa yang kita inginkan dan memang kita butuhkan kalau memang vibrasi kita juga meningkat. Anyway, saran atau afirmasi buat teman-teman. Yang pertama itu adalah work. Atau pekerjaan. Aku bacakan dulu ya. Dan mungkin teman-teman boleh screenshot kalau kamu ngerasa screenshot dan pengen baca-baca ini berulang kali. Atau bisa balik lagi tonton video ini kapanpun kamu rasa kamu butuh. Work, pekerjaan. I'm now available to receive all who can benefit from my work. Use me to relieve suffering on the planet. May all who need me find me. The divine is my complete source for all my prosperity and will provide. Aku saat ini tersedia untuk menerima segala hal yang bisa menguntungkan dengan semua pekerjaanku. Gunakan aku agar aku bisa melepaskan dan membebaskan penderitaan dalam planet ini, dari planet ini. Izinkanlah agar semua yang membutuhkanku bisa menemukanku. Karena semesta itu adalah sumber yang penuh dari segala kelimpahan yang nantinya bisa memenuhiku. Ini kayak aku bilang tadi. Kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk selalu ada buat kita. Siapapun yang memang ditakdirkan untuk masuk dalam cerita hidup kita, pada akhirnya akan menemukan kita. Akan datang dan dikirimkan Tuhan untuk masuk dalam cerita kita dalam caranya masing-masing. Karena teman-teman aku rasa sudah bertransformasi, saat ini mungkin yang perlu kalian ingatkan ke diri kalian sendiri adalah mengingatkan dirimu bahwa at anything you do, dalam apapun yang kamu lakukan, lakukanlah hal-hal tersebut agar hal-hal tersebut nantinya bukan hanya untuk menguntungkan kamu, tapi juga untuk mungkin membagikan lebih banyak kebaikan, membagikan lebih banyak cinta, membagikan lebih banyak rezeki, berkat, dan lain sebagainya ke orang lain.
supaya kamu bisa membantu orang lain juga. Bisa bermanfaat buat orang lain juga. Supaya perubahan dan transformasi kamu bisa jadi sumber berkat, sumber kebahagiaan buat orang lain juga. Lalu, afirmasi yang kedua adalah forgiveness. Healing comes from acceptance. Help me, dear Lord, to fully accept what is, knowing that this alone will open me to the new. Proses penyembuhan itu pada dasarnya datang dari penerimaan atau kemampuan untuk menerima. Tolong bantu aku ya Tuhan untuk bisa menerima apa yang memang sesungguhnya terjadi dan memahami bahwa situasi ini dengan sendirinya itu bisa membukaku ke hal-hal yang baru. Oke, I got it. Mungkin teman-teman masih overthinking atau kamu masih kayak aku bilang tadi, hati-hati jangan kepancing oleh hal-hal negatif atau vibrasi-vibrasi yang negatif. Mungkin kamu masih suka overthinking, kebayang-bayang dulu ada yang pernah nyakitin kamu, atau dulu ada yang pernah ngecewain kamu, dulu ada yang bikin kamu gagal, atau ada yang mungkin menghambat langkah kamu dan lain sebagainya. Tapi karena kamu sudah menjadi orang yang baru ya, udah menjadi pribadi yang baru, pribadi yang vibrasinya seharusnya sudah lebih meningkat, beranikan dirimu untuk memaafkan dan melepaskan apa yang sudah terjadi. Ibaratnya kamu bukan orang yang lama lagi. Kamu bukan kamu yang lama. Jangan izinkan kebiasaan-kebiasaan atau pola pikir lamamu itu menghambatmu untuk berjalan maju dan jadi sumber kebaikan. Release. Learn how to release. Surrender. Dan afirmasi yang terakhir untuk kalian adalah money. Uang. All my finances are now in divine order. Love itself knows my needs and is the source for all. I need not cling to gain or fear loss. Every need will be met through offering all to the divine. Segala kebutuhanku itu saat ini ada dalam perintah dan pengaturan semesta. Cinta yang sejati mengetahui apa yang aku butuhkan dan merupakan sumber dari segalanya. Aku tidak perlu terlalu melekat untuk bisa menerima, atau aku tidak perlu merasakan ketakutan pada kehilangan. Segala kebutuhanku akan terpenuhi melalui persembahan atas apapun yang bisa aku persembahkan ke Tuhan dan ke semesta. Aku rasa yang perlu teman-teman lakukan itu adalah as simple as don't let your past hold you back. Jangan izinkan masa lalumu atau kebiasaan-kebiasaan lamamu, pola pikir lamamu, cara kerja, habit, kebiasaan, dan lain sebagainya menghambat kamu. Dan jangan khawatir, jangan terlalu misalnya posesif sama uang, atau posesif sama harta, posesif sama status, posesif sama tahta, posesif kamu kayak nggak mau ngebantu orang lain karena kamu ngerasa dulu dia pernah nyakitin saya, masa saya harus membantu? Kamu orang yang baru loh. Kamu seharusnya sudah bisa lahir baru. Kamu sudah bisa meninggalkan atau mengistirahatkan kebiasaan-kebiasaan lamamu. Kamu seharusnya sudah bisa menggunakan ambisi-ambisi dan harapan-harapan kamu bukan hanya untuk menguntungkan dirimu sendiri, tapi juga bisa untuk menjadi sarana berkat dan sarana kebaikan buat orang lain. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Illusion Priestess. Karena nomor 2 sudah, atau Stabilo yang ngomong sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 3 atau Stabilo Orange. Orange itu apa sih bahasa Indonesia? Sebentar aku minum dulu. Kalau kalian nggak skip intro, mungkin kalian sudah tahu kalau video ini itu mystery topic. Aku nggak tahu nanti kira-kira tema utama dari pesannya buat kalian itu apa. Kita akan shuffling sama-sama. Apa pesan atau hal yang mungkin perlu didengarkan dan diketahui oleh teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Stabilo Orange.
Oke, chill guys. Banyak teman-teman yang pilih nomor 3 yang aku rasa kamu itu saat ini lagi punya harapan, lagi punya passion, lagi punya keinginan yang ingin kamu perjuangkan. Tapi mungkin kamu lagi takut. Kamu lagi takut untuk memperjuangkan atau mengejar keinginanmu itu. Padahal jauh di dalam lubuk hatimu kamu pengen banget sama apapun yang kamu pengen ini. Karena aku merasa kalian itu tahu, apapun keinginan kamu yang memang ingin kamu pengen banget ini, itu bisa bermanfaat sangat positif buat kamu di masa depan. Tapi, you're restricting yourself. Malah kayak kamu yang bikin batasan. Atau kamu yang bikin tembok. Kamu yang bikin hambatan ke dirimu sendiri. Dengan pikiranmu, dengan ketakutanmu, dengan kekhawatiranmu. Sebentar aku nafas. Karena jujur untuk teman-teman yang pilih nomor 3, energi kalian cukup berat. Aku rasa kalian punya tendensi sering menyalahkan diri sendiri atas apa yang mungkin sudah terjadi di masa lalu atau terjadi di masa kini. You're really, gimana ya? Kayak mungkin kamu itu sering dijudge oleh orang lain, atau kamu sering dikomentarin negatif sama orang lain, atau kamu sering dibully sama orang lain. Terus dibandingkan you're stepping up for yourself, dibandingkan kamu bangkit dan melindungi dirimu sendiri, peluk dirimu sendiri, sayang ke dirimu sendiri, dan tidak mengizinkan label-label atau apapun perkataan orang lain itu untuk menghambat prosesmu, untuk menghambat kamu jalan ke depan atau maju ke depan. Kalian aku rasa punya tendensi kayak, oh ya udah, apapun yang diomongin orang lain ditelan mentah-mentah. Kalian punya victim mentality untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Maksudnya punya victim mentality gimana? Mungkin kamu masih suka kebayang-bayang masa lalu. Karena kamu masih suka kebayang-bayang masa lalu, jatuhnya malah jadi kamu lihatnya ke belakang terus. Karena kamu lihatnya ke belakang terus, kamu lupa kalau di depan kamu itu ada cahaya, ada jalan, ada solusi. Ada yang harus kamu lakukan. Padahal yang kamu lihat ke belakang itu ya it's already gone so far, udah jauh. Cuman kamu ngeliat ke belakang karena pikiranmu tuh pikiran-pikiran negatif terus. Aku nggak maksud menghakimi ya, aku nggak maksud menghakimi siapapun. Peran aku di sini hanya sebagai penyampai pesan. Please don't hate me. Dan aku sedih ngerasain energi kalian, because you don't deserve this. Kalian gak berhak untuk terus-menerus menjebak diri kalian sendiri. Ibaratnya, aku rasa kalau kalian masih dikasih kesempatan buat dengar video ini, itu karena ibaratnya semesta Tuhan pengen, kasarnya ya, pengen nampar kalian, bilang nampar and then shake your body. Nampar terus apa sih, kayak shake, nyadarin, goyang-goyang, goncang-goncangin tubuh kalian supaya kamu sadar kayak, udah please, udah, enough. Sekarang waktunya maju. Kalau lihat-lihat atau bolak-balik mikirin yang di masa lalu terus, it's not gonna take you anywhere. Nggak akan kemana-mana. Kalau ibaratnya kamu masih bolak-balik mikirin apa yang sudah hilang, mikirin apa yang sudah seharusnya kamu lepaskan, kamu masih mikirin komentar orang lain, atau kamu masih mikirin mantan yang udah nyakitin kamu, atau kamu masih mikirin apapun lah, ilusi-ilusi atau ketakutan kamu,
Ketakutan yang munculnya hanya di pikiran kamu, kekhawatiran kamu. You're so gonna miss so many opportunities in your life. Kamu mungkin kalau kamu masih bertahan dalam siklus yang bolak-balik mikirin masa lalu, jatuhnya malah bisa jadi kamu akan kehilangan banyak kesempatan-kesempatan bagus dalam hidupmu. Ya, aku rasa pesan buat nomor 3 ini cukup keras ya dibanding 2 nomor tadi. Karena ini ibaratnya kayak Tuhan semesta pengen kalian sadar, pengen kalian bangkit, pengen kalian ayo dong, maju. Two of Wands itu kartu yang bagus loh. Itu it's actually one of my favorite cards. Two of Wands itu kartu yang bisa jadi indikator buat kita mulai bangkit, ambil kontrol, ambil kendali, buat rencana, buat strategi untuk berjalan maju di masa depan. Di sini walaupun aku merasa kalian itu masih punya tendensi overthinking, kalian masih punya tendensi kayak mikirin yang negatif-negatif, tapi apa yang akan terjadi di depan sana itu masih misteri, masih rahasia. Aku nggak bisa ngelihat banyak buat kalian, apalagi ini general reading ya. Kalau mungkin kalian pengen bacaan yang lebih mendalam, lebih in-depth tentang kira-kira kalian harus apa buat melepasin ketakutan kalian atau kekhawatiran kalian, atau kita cari solusi lewat tarot, terus kalian mau personal reading, informasinya ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagram. Tapi aku nggak bisa ngelihat jauh ke depan buat kalian karena ada misteri rahasia yang nantinya akan terbuka untuk kalian pada waktu yang tepat. Cuman yang perlu kalian lakukan saat ini adalah bebaskan dirimu dari penjaramu sendiri. Bebaskan dirimu dari penjaramu sendiri. Mulai beranikan dirimu untuk berproses. Mulai beranikan dirimu untuk membuat rencana untuk masa depanmu sendiri. Jangan izinkan dirimu seterusnya terjebak dalam siklus atau situasi yang sama lagi. Walaupun mungkin merencanakan masa depan itu sama kayak aku keinget filmnya Frozen the second Frozen yang kedua. Di saat Elsa, ini spoiler, di saat Elsa masih dengerin kayak suara lagu sebelum dia akhirnya bisa menemukan jawaban dari pertanyaannya dia kan into the unknown kan. Dia merasa seperti dia berjalan ke ketidakpastian. Aku ngerasa kalian itu mungkin juga merasa kayak kalian akan berjalan ke ketidakpastian. Ibaratnya kamu ngelepasin diri dari semua kebiasaan negatif, terus kamu berjalan maju, kamu nggak bisa pegangan sama pola pikir atau mindsetmu yang lama lagi. Mau nggak mau, kamu nggak tahu ke depannya itu harus gimana. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa untuk berjalan maju. Kamu hanya butuh untuk memberanikan dirimu, dan kamu butuh untuk buat rencana yang realistis. Beranikan dirimu untuk berani. That's the keyword. Be brave. Be courageous. Karena yang aku rasain adalah secepat kamu bisa melepaskan dirimu dari penjara pikiran negatifmu sendiri atau kebiasaan burukmu, kamu akan menemukan bukan hanya kebahagiaan, tapi juga siapa identitasmu sesungguhnya. Bukan hanya kamu yang mungkin diomongin oleh orang lain. Banyak di antara kalian yang pilih nomor 3 yang ngerasa kayak dirimu gak berharga. I don't know why. Mungkin kamu ngerasa kamu gak punya, I don't know, mungkin kalian ngerasa kan gak berkualitas. Padahal kalian itu berhak untuk, you're not what people think you are. Kamu bukan apa komentar orang lain tentang kamu. You are unique, you're special. You're worthy. Kamu berharga. Please don't let people's words define you. Jangan izinkan. I'm sorry.
Tapi aku suka excited sendiri kalau misalnya semua kartunya tuh nyambung, kan? Kok ngomong kan? Be courageous. Berani. You're not what people define you. Striving. Aku merasa banyak kalian yang bertahan di zona nyaman karena kamu mungkin meragukan mimpimu, meragukan harapanmu, merasa dirimu nggak layak, merasa dirimu kayak, mungkin kamu berpikir kayak, tapi saya berasal dari keluarga miskin, saya berasal dari keluarga yang begini, saya berasal dari keluarga yang begitu, bla 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 bla. Kamu mungkin ngerasa, tapi saya udah nggak perawan, tapi saya begini, saya begitu, saya jelek, saya ini bla 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 bla. Jatuhnya, aduh, semua pikiran-pikiran negatif, semua label-label itu adanya cuma di pikiran kamu, dan it's just your own limiting beliefs. Itu cuma kepercayaan-kepercayaan yang yang bukan fakta. Lalu, afirmasi yang bisa teman-teman gunakan, kalian mungkin bisa screenshot ini, atau kamu bisa tonton video ini lagi kapanpun kamu merasa kamu butuh. Yang pertama ada courage atau keberanian. Define courage is not the absence of fear, but a nudge that says, keep going, do it, don't worry, all will be well. You have to get quiet enough to hear it. They're defined, may I feel your courage and your will. Keberanian dari Tuhan, keberanian dari semesta itu bukan situasi dari tidak adanya rasa takut, tapi adanya perasaan yang bisa mengatakan kepadamu, tetap lanjutkan, lakukanlah, jangan khawatir, karena semuanya akan baik-baik saja. Kamu perlu untuk diam sejenak, dan cukup diam untuk mendengarkannya. Ya Tuhan, izinkanlah aku agar aku bisa merasakan keberanianmu dan rencanamu. Kayak aku bilang tadi, into the unknown. Mungkin kamu ngerasa kayak, kamu panik, kamu kalut, kamu bingung mau gimana. Kamu merasa kamu gak berharga, kamu bingung gak mau jalan kemana. Tenang dulu, jangan takut, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Sambil kamu berusaha untuk menenangkan dirimu, izinkan agar Tuhan dan semesta yang giving you guidance, memberikan kamu panduan, memberikan kamu arahan ke depannya kamu harus gimana. Buka hatimu, buka intuisimu. Lebih peka dengan intuisi dan kata hatimu sendiri. Jangan dengerin komentar orang lain, please. Lalu, afirmasi yang kedua untuk kalian adalah striving. Eventually, the individual ego strive to make things happen falls away, replaced with a relaxed, trusting openness to answers as they arise. Thank you, Divine, for letting me move with the flow. Pada akhirnya, semua keinginan atau ego dari manusia secara personal untuk membuat segala hal berlangsung atau terjadi itu akan jatuh. Dan bisa tergantikan dengan perasaan yang tenang, dan perasaan bisa percaya dan terbuka atas semua jawaban yang mungkin bisa datang. Terima kasih ya semesta, terima kasih Tuhan, untuk mengizinkanku bisa mengalir dan bergerak dengan alirannya. Mungkin teman-teman yang pilih nomor 2 ini, nomor 3 ini, masih sering kayak punya control issues, atau ingin mengendalikan, ingin mengontrol segala hal. Beranikan dirimu untuk berserah. You don't need to rush anything. Kamu gak perlu memaksakan segala situasi harus berjalan sesuai rencanamu atau sesuai waktunya kapan kamu mau situasi harus berjalan. That sounds weird. Kamu gak bisa memaksakan kapan apa yang kamu mau itu harus terjadi. Tapi bukalah dirimu pada mujizat. Izinkan waktu Tuhan yang terjadi. Waktu Tuhan yang memberikan apa yang terbaik buat kamu. Tetap lakukan bagianmu yang terbaik. Tapi percaya, bisa buka dirimu lebih lagi pada mujizat. Bisa buka dirimu untuk berjalan maju kayak Elsa berjalan maju into the unknown. Ya kan? Dan yang terakhir, afirmasi buat kalian, itu ada self-sufficiency. Pemenuhan dari dalam diri. The ultimate self-sufficiency is relying on God. It doesn't mean hiding in a cave and saying, I don't need people. Instead, it's saying, God is my source, and I'm willing to receive all the help, love, and support that wants to come. Rasa pemenuhan diri yang sepenuhnya itu adalah situasi di mana kita bisa bertahan dan mengandalkan Tuhan. Ini bukan berarti bersembunyi dalam goa, lalu bilang, aku gak butuh orang lain. Melainkan, beranikan dirimu untuk berkata, Tuhan adalah sumber dari semuanya.
Dan aku bersedia untuk menerima semua yang bisa membantuku. Entah itu cinta maupun dukungan yang ingin datang. Oke. Ya, kalian takut. Aku rasa kalian mungkin takut untuk menjalani hubungan, takut untuk berinteraksi dengan orang lain, atau takut ini, takut itu. Terus kamu ngerasa kayak kamu kejebak dengan pikiran-pikiran negatifmu sendiri. Kamu ngerasa, oke, I can live alone, aku bisa hidup sendiri. Aku nggak butuh orang lain, aku nggak butuh ditolong, bla 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 bla. Padahal kamu juga butuh kehadiran orang lain, butuh dukungan oleh orang-orang yang bisa memahami kamu. Ingatkan dirimu bahwa buka dirimu pada mujizat, buka dirimu pada keajaiban. Supaya kamu bisa dipandu melangkah ke kemanapun Tuhan ingin meletakkan kamu dan mengarahkan kamu nantinya. Oke? Karena dukungan dan cinta yang terbaik itu dan tepat untukmu pada akhirnya akan datang pada waktu yang tepat. Trust the divine timing. Well, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Oke? Karena nomor 3 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 4. Oke. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 4 atau stabilo kuning pastel. Sebentar aku minum dulu. Kayak aku sudah bilang di intro, ini adalah mystery topic. Jadi aku nggak tahu nanti kita akan dapat tema apa. Apa yang mungkin perlu didengar oleh teman-teman yang pilih stabilo kuning. Kok banyak? Wah, kalian dapat kartu paling banyak dibanding yang lain. Ya udah deh. Muat kan ya? Hopefully okay. I need to adjust. Sebentar aku rapiin dulu supaya muat. Bisa di semua. Anyway. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 4, banyak di antara kalian yang mungkin saat ini sedang bingung dalam membuat keputusan. Dibanding yang lain, kalian yang punya tendensi control issues yang paling besar. Control issues dan possessiveness. Yang aku rasakan adalah mungkin kamu menginginkan sesuatu hal. Kamu menginginkan supaya rencana atau targetmu itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kamu atau sesuai dengan ekspektasi kamu. Kapanpun kamu mau, control issues. Tapi jatuhnya dibanding kamu berserah. Dibanding kamu berserah, kamu malah kayak kepikiran dan bingung sendiri. Atau bahkan mungkin kamu marah. Kamu marah kayak, aduh, ini kapan sih? Ini kapan kejadiannya? Kapan mimpi saya jadi kenyataan? Kapan harapan saya jadi kenyataan? Kapan saya bisa dapat apa yang saya mau? Mungkin kamu gak sadar kamu jadi kayak nyalahin Tuhan atau nyalahin semesta kalau ada situasi yang belum berjalan sesuai rencana kamu. Atau bahkan kamu dikasih terlalu banyak pilihan. Tuhan dan semesta lagi kasih kamu banyak pilihan untuk memilih kamu tuh sebenarnya mau apa. Kamu pengen apa. Bukannya mimpi atau harapan kamu atau keinginan kamu belum tercapai, tapi mungkin kamu belum bisa sepenuhnya kayak
evaluasi diri, dan tanya, what exactly do you want? What exactly do you need? Terlepas dari apapun komentar atau perkataan orang lain, atau saran orang lain, atau opini orang lain, apa yang kamu benar-benar mau gitu. Mungkin kamu masih bingung buat keputusan karena kamu pernah gagal atau kamu pernah melakukan kesalahan di masa lalu yang kamu sebenarnya perlu untuk berubah, perlu untuk meninggalkan beban tersebut, melepaskan beban atau situasi tersebut supaya kamu bisa merasa lebih tenang. Karena hanya ketika kamu bisa lebih tenang, di situ adalah waktu di mana kamu bisa berpikir dengan lebih jernih untuk jangka panjangmu gimana. Berpikir lebih jernih terkait rencana-rencana jangka panjangmu itu gimana. Ketika kita ibaratnya kita masih kayak kebayang-bayang ketakutan atau kita kebayang-bayang trauma masa lalu, kita kebayang-bayang kekhawatiran, it's gonna be so easy for us buat kalut. Akan mudah buat kita merasa kalut dan kayak kita bingung. Tapi ketika kita bisa ibaratnya tenang, membuka diri pada banyak kesempatan, membuka diri untuk mungkin melepaskan ego, membuka diri untuk berserah, kita akan ibaratnya being presented, dipersembahkan atau dihadapkan dengan begitu banyak opsi dan pilihan yang mungkin sebelumnya itu belum pernah kita bayangkan. Ini adalah general reading ya, jadi aku nggak bisa fokus ke satu atau dua orang aja. Tapi bisa jadi ini terkait karir dan hubungan, relationships. Mungkin kalian itu terlalu terjebak ke masa lalu, atau kamu terlalu terjebak ke satu kerjaan atau satu orang yang kamu mikirin dia terus, entah secara romantis atau secara platonik. Kamu mikirin pokoknya harus dapat itu, sampai kamu lupa untuk evaluasi, lupa untuk melihat, is this person really the best one for me? Is this career path really the best one for me? Apakah orang ini dan jalur karir ini memang yang terbaik buat saya? Atau tidak? Atau sebenarnya di sekeliling kalian tuh ada opsi yang lebih baik lagi. Cuman karena kamu mungkin masih bingung, atau masih memaksakan kehendak, masih memaksakan egomu, masih kayak pokoknya mau yang itu, jatuhnya malah jadi, I cannot say you're blocking your own happiness sih, tapi malah jadi kamu missing so many opportunities. Mungkin kamu nggak sadar kamu kehilangan banyak kesempatan untuk bisa lebih bebas, bisa lebih bahagia, bisa lebih menikmati hubungan-hubungan, entah itu hubungan romantis, hubungan platonik, atau hubungan kerja, atau kesempatan kerja yang lebih baik lagi. Menikmati situasi-situasi yang lebih baik lagi. Karena mungkin kamu terlalu berfokus ke satu itu aja. Ada banyak hal-hal yang miss, yang kamu nggak, ibaratnya kamu ngelihatnya ke kanan terus, kamu ngeliat pemandangan ke kanan, terus ke kanan, sampai kamu lupa bahwa di kirimu itu juga ada pemandangan, gitu. Dan saran untuk kalian yang mungkin perlu kalian lakukan adalah lepaskan tendensimu ingin mengontrol atau mengendalikan segala hal. Tenang, jangan panik. Beranikan dirimu untuk membuka diri pada lebih banyak hal-hal kreatif, ide-ide kreatif untuk mencari solusi atas masalah-masalah kamu. Dan beranikan dirimu untuk evaluasi diri. Evaluasi diri bukan berarti kamu harus menghakimi atau menyalahkan dirimu atas apa yang sudah terjadi. Tapi evaluasi diri berarti kamu berani untuk duduk, diam, ngobrol, cari tahu mungkin lewat journaling atau kamu ngobrol sendiri sama diri kamu. Evaluasi. Tanya, apa yang mungkin perlu saya perbaiki? Apa yang mungkin perlu saya tingkatkan? Dengan semua kelebihan, kekurangan, kelemahan, kekuatan saya, apa yang bisa saya, dengan semuanya itu,
How can I move on? Bagaimana saya bisa melanjutkan hidup? Bagaimana saya bisa mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi? Bagaimana apa yang harus saya lakukan dengan apa yang mungkin sudah saya miliki sekarang, supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi ke orang lain dan juga ke diri saya sendiri. Lalu, saran untuk teman-teman atau afirmasi yang bisa teman-teman gunakan. Afirmasi yang bisa teman-teman gunakan bisa saling. Afirmasi abundance, solitude. Afirmasi nah, I'm not gonna take this much. Ya kan, perfectionism. Kalian itu ada tendensi perfectionist. Kalian mungkin bisa screenshot ini nanti, karena ini oracle card. Atau kamu bisa tonton video ini kapanpun kamu rasa kamu butuh. Abundance. Divine Beloved, kelimpahan. Divine Beloved, please show me how to fully deserving to receive. I release my ego's plan and open to being a vehicle for abundance. Tuhan, tolong tunjukkan ke aku, tunjukkan padaku bagaimana agar aku bisa merasa sepenuhnya mampu menerima dan berhak untuk menerima. Mampukan aku untuk bisa melepaskan egoku dan semua rencana-rencana yang hanya berlandaskan ego, dan bisa membuka diri agar aku bisa menjadi sarana atau wadah dari kelimpahan. Lalu, yang kedua, afirmasi yang kedua, itu adalah solitude, kesendirian. Once you embrace the inner divine and your own sacred solitude, the right people arrive at the right time, exactly on schedule, without forcing or chasing. Ketika kamu bisa menghargai dan menerima kedamaian atau kehadiran Tuhan dalam dirimu, dan kamu bisa menghargai kesendirianmu yang suci, orang-orang yang tepat akan tiba pada waktu yang tepat, tepat pada schedule atau waktu yang tepat, tanpa kamu perlu memaksa atau mengejar. Ya, ini mungkin ada kaitannya dengan cinta dan kerjaan, karir. Lalu, afirmasi yang ketiga, perfectionism. Permission to make mistakes is so freeing. It's the root of creativity and change. Allow me to make as many mistakes as I need. Free me from the prison of perfectionism. Izin untuk bisa membuat kesalahan itu akan terasa sangat membebaskan, karena ini adalah dasar atau akar dari kreativitas dan perubahan. Izinkan aku ya Tuhan, agar aku bisa membuat sebanyak mungkin kesalahan yang bisa aku buat. Tapi ini bukan kesalahan yang negatif ya. Bebaskan aku dari penjara tendensi perfeksionis. Gini, kayak tadi aku bilang, mungkin teman-teman itu ngerasa kayak kamu perlu kerja, kamu perlu dapat, kamu perlu kaya, kamu perlu ini, kamu perlu jadi bos, kamu perlu jadi apa, kamu perlu dapetin uang sebanyak mungkin, atau kamu perlu pacaran sama siapapun lah, sama target-target orang-orang tertentu, karena kamu mungkin berpikir atau egomu membuat kamu merasa I need to get that, aku perlu dapat itu, aku harus dapat itu, sampai kamu lupa untuk menyadari bahwa kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Kita nggak bisa memaksakan untuk menjadi selalu perfeksionis. Karena ketika, ini kayak aku bilang tadi kan, karena ketika kita ibaratnya bisa melepaskan ego, kita bisa melepaskan tendensi kita ingin mengontrol segala hal, dan kita bisa berani berserah. Pada akhirnya apa yang kita butuhkan itu akan selalu tercukupi. Entah itu uang, materi, cinta, kebutuhan internal, atau apapun. Ketika kita bisa menghargai dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki, bahkan di tengah mungkin kesendirian kita, di tengah rintangan atau situasi apapun yang mungkin kalian sedang hadapi,
tidak kamu bisa mengizinkan dirimu untuk bersyukurlah. Menghargai kesendirian kamu dulu. Menghargai apa yang sudah kamu punya. Dan tidak memaksakan dirimu untuk selalu terlihat sempurna. Atau selalu menjadi sempurna. Apa yang memang ditakdirkan untukmu pada akhirnya tetap akan menjadi milikmu. Entah itu dalam konteks karir, uang, cinta, atau apapun. You don't need to force everything or anything. Gak perlu memaksakan apapun. What's meant for you is meant for you. Apa yang ditakdirkan untukmu pada akhirnya tetap akan menjadi milikmu. Coba luangkan waktu untuk benar-benar cari tahu ke diri kalian sendiri. Terlepas dari apapun mungkin saran, opini, pendapat, komentar, kritik orang lain. Atau apa yang mungkin kamu lihat di sosial media. Apa yang kamu lihat di kehidupan orang lain. Terlepas dari semuanya itu, tanya ke dirimu sendiri. What exactly do you want? What exactly do you need? Apa yang sebetulnya kamu inginkan? Dan apa yang sebetulnya kamu butuhkan? Be honest to yourself. Jujur dulu ke diri sendiri. Oke? Kurasa itu semua untuk teman-teman yang punya nomor 4. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe dan follow Instagramnya Delusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagramnya Delusion Priestess. Karena nomor 4 sudah. Okay, that was quite training. Karena nomor 4 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 5. Oke, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 5 atau stabilo hijau pastel. Seperti yang sudah aku bilang di intro, kalau ini adalah mystery topic. So I do not know ini tentang apa untuk kalian. Kita akan sama-sama mencari tahu nanti. Tapi ingat kalau ini adalah general reading ya. Apapun hasil pesannya nanti itu adalah energi general kalian. Kalau mungkin nanti ada teman-teman yang mau personal reading buat cari lebih dalam lagi atau cari tahu lebih dalam lagi tentang apa, entah kelanjutan video ini atau apapun, informasinya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Tapi sekarang, apa yang mungkin perlu didengar oleh teman-teman yang pilih nomor 5? Honey, banyak teman-teman yang pilih nomor 5 yang aku rasa lagi khawatir tentang mungkin masalah keuangan dan cinta. Banyak di antara kamu yang mungkin merasa kamu baru bisa bahagia kalau kamu mungkin punya pasangan atau punya pacar, atau kamu merasa kamu sudah dapat uang sebanyak apa, atau kamu sudah sekaya apa. I feel like there are some pause dalam kehidupan kalian. Mungkin saat ini ada yang lagi dijeda, ada yang memang lagi dijeda, karena aku merasa kalian itu kalian sudah berjalan cukup jauh. Kalian sudah berjalan cukup jauh, kamu sudah melewati banyak hal, kamu sudah melewati banyak rintangan dalam hidupmu, kamu sudah melewati banyak ups and downs, banyak naik turun, turbulensi dalam cerita hidupmu.
Ada masa-masa dimana mungkin kamu ngerasa kamu di atas, ada masa-masa dimana kamu mungkin ngerasa kamu di bawah. Dan kamu udah ngelewatin itu semua. Aku ngerasa mungkin kamu it feels like kamu tahu gimana rasanya di bawah dan kamu gak pengen balik lagi ke bawah. Kamu gak mau jatuh lagi. Kamu gak mau susah lagi lah ibaratnya. Dan di sini sebenarnya aku melihat kamu gak akan balik lagi ke situasi itu. Cuman mungkin kamu punya tendensi negative thinking, atau punya tendensi gampang berpikiran negatif dan gampang kayak ya gak bakalan kejadian. Tapi malah mikir, aduh takut. Padahal belum tentu kejadian. Kamu lagi disuruh jeda sih. Kamu lagi disuruh istirahat sih. Ini yang aku rasakan. Karena ibaratnya sama kayak kalau kita menjalani hidup dalam 24 jam sehari. Gak mungkin kan kalau kerja terus. Kan kamu bukan robot. Kalian bukan robot. Gak mungkin kalau pikiran negatif itu mungkin ada. Dan akan selalu ada. Tapi bukan berarti kita harus mengizinkan pikiran negatif itu untuk terus-menerus menghantui kita. Kita harus bisa untuk memampukan diri kita mengelola pikiran kita. Aku rasa kalian itu perlu diingatkan pentingnya istirahat, jangan panik. Karena kepanikanmu itu yang malah menghambat prosesmu. Kepanikan dan emosimu yang malah menghambat perkembangan serta pertumbuhan dirimu dan juga jiwamu. Mungkin kamu ngerasa kayak pandemi atau corona itu bikin kamu banyak rencanamu berantakan. Gak kebetulan loh, aku rasa pandemi itu ada. Dan aku pernah buat video tentang apa pelajaran yang mungkin bisa kita pelajari dari pandemi ini. Coba cari deh di playlist Pick a Card Bahasa Indonesia. Aku pernah share tentang itu. Mungkin nanti dalam waktu dekat, kalau ada waktu dan ada kesempatan lagi, aku bisa buat lagi tentang topik yang sama, supaya kita bisa recheck apa yang mungkin bisa kita pelajari sama-sama. Tapi buat teman-teman yang pilih nomor 5, aku rasa karena kalian sudah, mungkin kalian udah kerja terus, atau kamu udah ngincar sesuatu hal terus, kamu selama ini udah ngelewatin fase-fase sulit dalam hidupmu. Ini kayak Tuhan tuh lagi kasih kamu kesempatan buat evaluasi diri, buat tenang, buat healing, buat istirahat, buat recharge, buat isi bensin, buat isi baterai dulu. Charge dulu dirimu. Mungkin kamu khawatir tentang uang. Ya, kebanyakan di sini khawatir tentang uang yang aku rasakan. Khawatir tentang uang, khawatir tentang harta, khawatir nggak bisa ini, khawatir nggak bisa itu di masa depan. Ini buat teman-teman yang pilih nomor 5, kalau aku bisa meluk kalian, aku pengen peluk kalian. Aku pengen peluk, terus aku bilang, tenang dulu ya. Karena it's not gonna be as bad as you think it is. Mau dari hasil bacaan tarot kayak gimana, semua manusia pada akhirnya punya kehendak bebas untuk mengubah nasibnya, untuk mengubah vibrasinya, mengubah energinya. Tergantung kamu, apakah kamu mau mengubah vibrasi dan mengubah dirimu jadi yang lebih baik lagi, atau kamu mau stagnan. Aku ngerasain kalian setakut apa ini, setakut apa, mungkin takut miskin, takut kekurangan uang, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya.
Karena kamu kebanyakan takut, jadinya malah kayak imbalance, nggak seimbang. Kamu malah bisa jadi kehilangan pegangan atas dirimu sendiri. Kamu mungkin malah bisa jadi kayak krisis identitas. Kalian malah jadi kayak krisis identitas. Kenapa? Because you're holding to yourself. You're holding on to yourself too much. Kamu jadi lupa untuk mencintai, menghargai dirimu sendiri dan semua proses yang sudah kamu alami. Kamu mungkin jadi lupa bahwa kamu ada dan kamu hidup sampai saat ini, sampai detik ini, itu bukan karena kuat atau hebat kamu, tapi karena Tuhan punya rencana. Karena Tuhan masih izinin kamu hidup. Aku keinget ini, lagunya Indonesian Idol. I keep saying this, like di beberapa video sebelumnya juga kayaknya keinget ini. Dan mungkin banyak di antara kalian yang perlu diingatkan bahwa kita hidup itu bukan karena kuat atau hebat kita, tapi karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk hidup. Tuhan masih mengizinkan kita untuk ibaratnya dikasih oksigen, dikasih nafas di tengah situasi sulit apapun. Dan karena Tuhan masih punya rencana. Lagunya Indonesian Idol yang aku nyanyiin dikit ya, tapi pardon my voice, maafin kalau suaraku jelek. Semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Cinta ini bukan hanya cinta romantis ya, tapi cintanya Tuhan, cintanya semesta. Dan aku rasa ini karena kalian terlalu takut, karena kamu terlalu khawatir, karena kamu takut kekurangan uang, kamu takut gak punya kerjaan, kamu takut ini, kamu takut itu, bla 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 bla. Padahal mungkin kalau kalian bahkan sampai sekarang masih dikasih akses buat nafas, buat hidup, buat makan, masih cukup. Kamu mungkin masih punya gadget, masih bisa punya kuota internet, atau masih punya wifi, masih punya wifi buat dengerin bahkan videonya Delusion Priestess ini. Atau bahkan di awal aku buat intentions, siapapun yang denger video ini itu nantinya memang tepat ke siapapun yang memang butuh untuk dengar video ini. Bahkan kalau kamu bisa nonton ini, kamu bisa dengerin aku sekarang, bukan karena kuat atau hebat kita, tapi karena cinta, karena cintanya Tuhan, karena cintanya semesta masih mau menyadarkan kalian, mungkin lewat aku sebagai penyampai pesan, menyadarkan kalian untuk tenang, untuk kenali lagi siapa dirimu, kenali lagi siapa penciptamu. Maksudnya Tuhan yang bikin langit, bumi, alam semesta, hutan, binatang, di laut, di pohon, di hutan, I said hutan twice, Tuhan yang menciptakan segalanya, semesta yang menciptakan segalanya. Dia bisa menjaga eksistensi kehidupan binatang-binatang di laut, di hutan, di alam semesta, bintang-bintang di langit sana, planet-planet. Masa iya beliau setega itu untuk meninggalkan kamu yang ciptaannya juga? Of course not. Mungkin iya kamu panik, kayak aku bilang tadi. Bukan berarti kita nggak boleh punya pikiran negatif, tapi gimana cara kita berdamai dengan pikiran negatif kita supaya kita nggak terjebak dalam pikiran negatif kita dan malah bisa menggunakan pikiran negatif atau ketakutan kita sebagai our weapon, one of our weapons, salah satu senjata kita untuk berjalan maju ke depan. Karena jujur di sini yang aku rasakan, kalau teman-teman ibaratnya masih terus-menerus khawatir, terus-menerus insecure, terus-menerus punya pikiran-pikiran negatif, atau terus-menerus mungkin kamu butuh bantuan saat ini, entah butuh bantuan finansial atau kamu butuh bantuan support, dukungan atau orang lain, tapi mungkin kamu kayak gengsi minta bantuan atau gimana. Kalau misalnya kamu kasarnya, bebal, terus-menerus bebal, it's not gonna take you anywhere. Kamu gak akan kemana-mana. Situasi ini gak akan bawa kamu kemana-mana. Malah kamu akan kayak stagnan. Dan stagnan terjebak pada karma dan pelajaran yang sama terus.
Padahal saat ini kamu lagi disuruh istirahat atau disuruh jeda, bukan buat karena Tuhan jahat sama kamu, bukan karena semesta jahat sama kamu, tapi karena semesta mau kamu belajar dari situasi ini. Momen ini, dalam situasi apapun yang sedang kamu hadapi atau mungkin sedang kita hadapi secara global lewat pandemi, momen ini bisa digunakan untuk life changing, mengubah hidup, mengubah persepsi, mengubah hidup secara menyeluruh. Lalu coba kita cek apa afirmasi atau saran yang bisa teman-teman gunakan. Gratitude, beautiful. Aku suka kalau misalnya nyambung semua pesan-pesannya. Ya bisa jadi kalian khawatir tentang uang, atau kamu khawatir tentang kesehatan, kamu khawatir tentang ya pandemi segalanya gitu. Mungkin kalian bisa screenshot ini, kartu-kartu afirmasi yang aku bacakan ini, atau kamu bisa tonton ini lagi kapanpun kamu rasa kamu butuh. Yang pertama itu ada gratitude, atau rasa syukur. Baca kan? Aku bacain dulu ya sebelum aku terjemahkan. Find just one thing that you feel grateful for right now, and let that gratitude pour through your body. It is healing balm, like the warmth of the sun. Temukan sesuatu hal untuk kamu syukuri saat ini. Dan izinkanlah agar rasa syukur tersebut bisa mengalir ke dalam tubuhmu. Karena ini akan menjadi sarana penyembuhan. Seperti cahaya dari matahari, seperti cahaya matahari yang hangat. Oke. Iya, mungkin kalian saat ini lagi khawatir tentang kesehatan kamu, khawatir tentang uang, khawatir tentang kerjaan, khawatir tentang cinta, atau khawatir banyak rencanamu yang tertunda dan lain sebagainya. Tapi coba lihat lagi, kayak aku bilang tadi, nggak kebetulan kamu bahkan mungkin masih dikasih kesempatan buat dengerin aku ngoceh-ngoceh gini. Karena mungkin ini juga bisa jadi salah satu hal yang perlu kamu syukuri. Karena ibaratnya ya, di dunia ini ada banyak miliaran orang. Tapi Tuhan kasih kesempatan buat kamu dengar pesan ini, supaya nantinya kamu bisa memilih apakah kamu mau mengubah vibrasimu, atau kamu mau stagnan, mau bertahan. Ya kan? Gak semua orang dari miliaran orang ini bisa dengar dan paham apa pesan aku kan? Aku gak maksud sombong, karena di sini aku tahu aku hanya sebagai penyampai pesan, aku hanya sebagai alat. Atau mungkin kamu perlu bersyukur masih punya keluarga, masih punya orang tua, masih punya kakak, adik, anak, suami, istri, pacar, guru, mentor. Kamu masih punya kerjaan, walaupun mungkin work from home. Atau kamu masih punya tempat tinggal, rumah. Kamu masih punya masker bahkan. Atau kamu masih punya vitamin. Gak peduli deh, misalnya kamu pakai wifi nonton ini, atau kamu pakai kuota nonton ini, atau kamu punya masker yang mahal, atau kamu punya masker murah. Di luar sana, di tengah situasi kayak pandemi kayak sekarang, ada orang yang gak punya rumah loh. Dan mungkin ada orang yang aku selalu sedih kalau mikirin ini. Ntar, daripada aku nangis kan sambil bacain buat kalian. Aku paham kok, kadang mungkin kita ngerasa kayak kita pengen segala hal berjalan sesuai rencana kita. Dan mungkin itu yang bikin kita jadi kayak striving terus. Wow, there's striving car. Mungkin kita kayak pengen sukses terus, atau maju terus, sampai kita lupa di atas langit masih ada langit, dan di bawah bumi masih ada inti bumi. Mungkin iya, teman-teman gak mau balik ke situasi di mana kamu susah. Tapi ingatkan dirimu untuk bersyukur lagi. Di luar sana, contohnya kayak sekarang aku bilang tadi, ada orang yang mungkin gak punya tempat tinggal. Kalau kamu masih sehat, syukuri itu juga. Ada orang yang mungkin baru kehilangan anggota keluarganya karena pandemi, atau karena apapun. Ada orang yang mungkin di tengah kondisi pandemi gini juga, mau makan mereka susah. Jangan mikirin beli masker atau beli vitamin. Mungkin day to day activity saja mereka susah. Beranikan dirimu untuk bersyukur dalam segala situasi.
Ingatkan dirimu untuk bersyukur lagi. Because I really cannot imagine myself being in their position. Karena, oke, iya, setiap orang punya masalah dan rintangan hidupnya masing-masing. Tapi bukan berarti kita harus dijatuhkan oleh masalah kita. Halo? I'm sorry. Afirmasi yang kedua adalah health, kesehatan. Allow me to be tender and accepting of my body no matter what ailments I may have. May I always know it's doing the best that it can. Help me be a loving ally and friend to this sacred form. Izinkan aku ya Tuhan, untuk bisa menjadi lebih lembut lagi dan bisa menerima tubuhku sebagaimana adanya, dengan semua situasi atau kondisi atau penyakit yang mungkin sedang dimiliki saat ini. Yang mungkin aku miliki saat ini. Izinkan agar aku bisa selalu mengetahui bahwa tubuhku ini sedang mengusahakan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Izinkan aku agar aku bisa menjadi teman yang baik dan penuh cinta untuk jiwa dan makhluk yang suci ciptaanmu ini. Ya mungkin teman-teman khawatir tentang kesehatan kamu, atau mungkin kamu lagi sakit, atau kamu sakit karena pikiran-pikiran negatifmu sendiri. Saat ini, coba mungkin lewat doa atau meditasi atau visualisasimu, mintalah agar Tuhan dan semesta bisa memampukan kamu untuk bisa menghargai dirimu, tubuhmu, dan situasimu sebagaimana apa adanya. Jangan salahkan dirimu kalau kamu mungkin butuh istirahat, atau kamu sakit. Atau mungkin ada di antara teman-teman yang saat ini, kamu swab test, atau kamu rapid test, atau kamu tes lah, terus kamu teridentifikasi kena corona, atau punya gejala-gejala kayak corona, atau apapun lah, penyakit apapun. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Sayangi dirimu sendiri, pedulikan dirimu sendiri, pedulikan tubuhmu sendiri. Karena tubuhmu itu juga pasti berusaha untuk sembuh. Dan yang terakhir, afirmasi buat kalian. Striving, ini kayak kalian pesannya paling panjang dibanding yang lain. Striving. Eventually, the individual ego strive to make things happen falsely, replaced with a relaxed, trusting openness to answers as they arise. Thank you, Divine, for letting me move with the flow. Pada akhirnya, semua keinginan ego untuk membuat segala hal terjadi akan jatuh dan bisa tergantikan dengan situasi yang bisa lebih tenang, rasa percaya yang bisa membuka dan terbuka pada jawaban-jawaban ketika jawaban-jawaban itu tiba dan muncul. Terima kasih Tuhan, terima kasih semesta, untuk mengizinkan aku mengalir dengan alirannya, bergerak dengan alirannya. Jangan paksakan egomu atau kehendakmu. Kalau Tuhan masih mengizinkan kamu untuk istirahat, beranikan dirimu untuk istirahat. Sama kayak roda yang harus berputar. Kita nggak bisa memaksakan roda kita untuk muter terus. Ada waktunya rodanya harus berhenti kan? Kalau kita memaksakan rodanya untuk terus menerus berputar, entah kita yang capek sendiri atau malah mesinnya bisa rusak. Izinkan Tuhan yang mengatur kapan waktu yang terbaik untuk menyuruhmu istirahat dan kapan waktu yang terbaik untuk menyuruhmu maju. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 5. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Illusion Priestess. Karena nomor 5 sudah, sekarang kita lanjut ke yang terakhir. Oke, yang terakhir untuk teman-teman yang pilih stabilo biru pastel. Aku minum sebentar.
Kalau teman-teman nggak skip intro, mungkin kamu tahu kalau ini adalah mystery topic. Jadi aku nggak tahu temanya apa, mungkin pesan yang perlu kalian dengar. Saat ini kita akan sama-sama mencari tahu, dan ini adalah general reading. Kok banyak? It's okay. Banyak dari teman-teman yang pilih nomor 6 yang terakhir ini yang ngerasa kayak hidupnya itu sangat terdampak oleh COVID atau apapun masalah atau situasi yang sedang kamu hadapi sekarang ini. Banyak dari kalian yang lagi overthinking dan merasa kayak ceritamu itu ke-delay atau ketahan. Kamu ngerasa kayak kamu lagi digantung. Entah kamu digantung hubungan asmara, atau kamu, ini general reading ya, jadi aku nggak bisa generalize satu-satu atau tarik energi kalian satu-satu. Kalau mungkin nanti kamu pengen bacaan yang lebih dalam, kalau dan kalau mau hasil yang lebih personal, kalau kamu mau tertarik personal reading, itu infonya ada di bawah, di kolom deskripsi di bawah ini, atau di Instagramnya Delusion Priestess. Tapi aku merasa kalian itu apapun penyebabnya, bisa karena kamu ngerasa karirmu stagnan, atau kamu ngerasa perkembangan dirimu stagnan, kamu ngerasa kayak kegantung, ngerasa kayak mau gerak nggak bisa. Mungkin kamu juga udah bosen banget kali di rumah. Iyalah, aku juga di Jakarta dari Maret di rumah terus, work from home. Mungkin kalian juga sudah bosan di rumah terus, atau kamu merasa kayak terjebak. Merasa ruang gerakmu tuh terbatas banget. Banyak antara kalian yang mungkin emosimu juga lagi meledak-ledak. Kamu lagi gampang terpancing emosi mungkin. Entah karena ada orang yang bikin kamu marah, atau kamu marah sama dirimu sendiri karena kamu ngerasa progresmu stagnan. Bukan stagnan sih yang aku rasa, tapi memang Tuhan lagi nyuruh kamu buat istirahat. Semesta lagi nyuruh kamu buat istirahat. Karena mungkin kamu udah ngelewatin banyak hal, sudah melewati banyak situasi dalam hidupmu. You've gone through so much. Karena you've gone through so much, sama kayak kita dalam sehari 24 jam gak bisa selamanya kayak kerja terus kan. Ada masa-masa, ada waktu dimana kita juga harus istirahat. Karena kita bukan robot. Ada waktu, sama kayak musim-musim. Ada musim kita, musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin. Ada musim hujan, ada musim kita menanam benih, ada musim kita menuai benih, dan lain sebagainya. Ada waktu rest and flow, rest and abs. Rest and flow. Ada waktu kita harus beristirahat, ada waktu kita harus bekerja. Dan teman-teman sekarang itu lagi disuruh buat istirahat dulu. Tenang dulu, jangan panik. Mungkin kamu punya tendensi kayak control issues. Entah sadar atau nggak sadar. Kamu ingin mengontrol segala hal, kamu ingin mengontrol sesuatu hasil dalam hidupmu, dan kamu ingin memaksakan supaya hasilnya itu berjalan sesuai target atau keinginan kamu. Padahal mungkin di luar sana ada banyak opsi-opsi atau target-target lain, atau pilihan-pilihan cara lain. Ada banyak solusi lain. Kayak ibaratnya mungkin kamu selama ini selalu ngeliat ke kanan, atau kamu selalu ngeliat ke kiri. Padahal kamu bisa lihat ke kanan, atau kamu bisa lihat ke kiri. Kamu bisa membuka dirimu, kamu bisa membuka dirimu untuk perspektif yang baru.
Atau kamu bisa mengizinkan dirimu untuk berserah dan percaya pada keajaiban, berserah dan percaya pada mujizat, supaya kamu ibaratnya bisa diisi dengan pola pikir, perspektif, dan hal-hal baru lagi. Surrender. Beranikan dirimu untuk berserah. Karena kalau kamu ibaratnya terus-menerus mengikuti egomu atau mengikuti ketakutanmu, mengikuti kekhawatiranmu, kamu terus-menerus insecure, kamu terus-menerus takut, kamu mikirin yang negatif-negatif terus, padahal belum tentu kejadian. Atau kamu bolak-balik mikirin masa lalu, kamu bolak-balik ngikutin emosi kamu. Bukannya malah ada solusi, malah kamu bisa jadi makin kalut, ya kan? Istirahat juga bukan hanya istirahat tidur loh. Kita juga butuh istirahat emosi. Kita juga butuh istirahat pikiran. Kita juga butuh istirahat emosional dan istirahat spiritual. Istirahat spiritual itu maksudnya gimana? Entah kenapa aku ngerasain teman-teman yang pilih nomor 6 ini, kalian itu sadar atau nggak sadar, mungkin akhir-akhir ini kayak kebanyakan nontonin video-video tarot. Video-video tarot dari banyak readers mungkin, atau dari banyak-banyak readers atau dari banyak-banyak YouTuber. I'm not saying it's wrong, aku nggak bilang ini salah. Kalau kamu ngerasa pesannya membantu, ya mungkin pesan itu ditakdirkan buat membantu kamu. Tapi kalau misalnya kita kebanyakan nontonin tarot, itu juga nggak baik loh. Kamu malah bisa jadi kayak segala hal yang kebanyakan atau over nggak baik kan. Kamu malah bisa jadi kayak kehilangan pegangan, atau kamu terlalu ngedengerin omongan-omongan tarot reader tertentu. Jatuhnya malah bisa jadi kamu terobsesi, dibandingkan kamu berserah terhadap apapun hasil atau keajaiban atau mujizat yang bisa dikasih Tuhan. Kamu kayak, tapi tarot reader ini ngomongnya gini, tapi ini bilangnya gini, video ini bilangnya gini. Kamu jadi kayak pokoknya harus gitu. Padahal pada akhirnya tarot atau apapun sarana divination, sarana channeling yang dipakai siapapun di dunia ini, itu hanya sebagai panduan, bukan penentu bagaimana takdir atau nasib kamu. Semua manusia itu punya kehendak bebas untuk menentukan jalur hidupnya sendiri dan menentukan arah hidupnya sendiri. Karena mungkin kamu kebanyakan nonton video tarot juga, kamu jadi kayak lupa untuk mendengarkan kata hatimu. Lupa untuk benar-benar mendengarkan dan mengenali apa yang benar-benar kamu mau. Karena bahkan aku di sini hanya sebagai penyampai pesan. Karena mungkin pesan-pesan yang aku sampaikan nggak harus selamanya harus resonate sama kamu, karena aku bilang tadi, semua orang punya kehendak bebas. Energi bisa berubah. Kamu mungkin juga butuh istirahat pikiran, butuh istirahat emosi, butuh istirahat mental, butuh untuk mendengarkan kata hatimu, sungguh-sungguh mendengarkan kata hatimu. Dan jangan moody, jangan emosian atau emosional. Karena kayak yang aku bilang tadi, contohnya karena kamu mungkin kebanyakan nonton video tarot, terus kamu ngerasa kayak, tapi tarot reader A bilang aku harus begini, aku akan begini, begitu bla 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 bla. Terus kamu terlalu terfokus ke itu sampai kamu lupa untuk berserah. Jatuhnya malah kamu bisa jadi memanipulasi dirimu sendiri. Memanipulasi diri sendiri maksudnya gimana? Kayak mungkin kamu ngerasa kalau kamu udah nggak nyaman di situasi-situasi tertentu, tapi karena kamu berasumsi bahwa it has to be mine, itu harus jadi milikku, itu harus jadi begini, itu harus begitu, bla 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 bla. Malah jadi kayak kamu gampang mood swing, gampang moody, gampang ganti-ganti moodnya, gampang emosian. Gampang emosian karena kalau kamu berpikir kayak, kamu terlalu mikir,
Tapi tarot reader A bilang begini, kok nggak gini-gini sih? Kok nggak kejadian sih? Kayak aku bilang tadi, energi itu masih bisa berubah. Tapi, yang pada akhirnya selalu bisa kamu andalkan adalah kata hatimu sendiri, intuisimu sendiri. Kalau kamu nggak mau percaya sama aku all the time, atau 100% percaya sama aku, nggak apa-apa. Toh aku juga hanya sebagai penyampai pesan. Tapi aku akan selalu motivasi kalian untuk mendengarkan kata hati kalian sendiri. Dengarkan kata hati kalian sendiri. Bergantung pada kata hati dan intuisi kalian sendiri. Apalagi di situasi kayak sekarang. Karena aku merasa kalian itu sebenarnya lagi disuruh buat jeda, lagi disuruh buat istirahat, lagi disuruh buat isi bensin, lagi disuruh buat recharge. Karena kamu sudah melewati banyak banget situasi yang panjang. Cerita hidupmu tuh sudah panjang, naik turun, gelombang, turbulensi, emosi, jatuh, bangun, itu udah panjang. Kamu lagi disuruh istirahat karena kamu ibaratnya lagi healing, lagi proses penyembuhan diri. Mungkin kamu lagi belajar, baru keluar dari situasi terburuk kamu. Sebenarnya sudah keluar, dan kamu lagi recovering lah. Mungkin dari recovering dari masalah keuangan, atau recovering masalah kesehatan, atau apapun. Ini yang terlintas di pikiranku adalah contohnya kayak kalau kita sakit. Kalau kita sakit, dokter juga nyuruh kita istirahat dulu kan, bed rest, nggak mungkin langsung disuruh kerja gitu, nggak mungkin. Ya berarti kamu sudah melewati fase yang panjang, otomatis semesta Tuhan mau kamu istirahat dulu, recharge dulu. Lihat lagi sejauh mana kamu sudah berproses, sejauh mana kamu sudah berjalan. Aku merasa mungkin kalian yang pilih nomor 6 saat ini sedang terbangkitkan secara spiritual, dan kamu jadi kayak haus akan fakta, haus akan kebenaran, haus tentang hal-hal spiritualitas. Tapi haus dengan hal-hal spiritualitasnya malah jangan cari it's gonna be it's gonna be harsh to some people. Tapi aku rasa aku perlu bilang ini, jangan cari Tuhan, jangan cari hal-hal spiritual hanya karena kamu mau supaya apa yang kamu mau itu terpenuhi. Spiritualitas atau intimasi atau kedekatan yang bisa kita bangun sama Tuhan bukan hanya ketika kita mau berkatnya aja, mau kebahagiaannya aja. Tapi, ya, oke. Aku nggak nyangka ini pesan buat kalian akan sedip ini. Tapi, gini. Spiritualitas atau kebangkitan spiritual menjalin hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta, itu bukan sebatas kayak nontonin atau mau terima yang baik-baik aja dari misalnya tarot, atau mau denger yang manis-manis aja, mau denger tentang cinta-cintaan aja, atau mau denger tentang jodoh-jodoh aja, mau denger tentang yang manis-manis aja lah. Tapi kamu mungkin skip atau nggak mau dengar tentang gimana cara kamu memperbaiki diri, gimana cara mengevaluasi diri, gimana cara meningkatkan dirimu. Karena dibalik kepopuleran spiritualitas yang saat ini sedang booming, inti utama dari spirituality atau kebangkitan spiritual itu bukan hanya untuk kita mungkin meramal siapa jodoh kita, meramal kapan kita dapat ini, kapan kita dapat itu, kapan kita dapat rezeki, kapan kita dapat kaya. Tapi tujuan dan inti dari spiritualitas adalah supaya kita bisa mengenal siapa diri kita sendiri, dan supaya kita bisa mengenal siapa pencipta kita yang menciptakan kita. Bukan hanya ibaratnya yang manis-manis aja, atau yang glowing-glowing bersinar aja. Ada dark night of the soul juga. Ada sisi gelap di dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam pengalaman hidup kita yang perlu kita alami supaya kita bisa belajar tentang spiritualitas lebih dalam lagi. Bukan hanya yang manis-manis aja. Spiritualitas itu bukan hanya kayak
mau dapat berkat, mau dapat rezeki, mau dapat jodoh, mau dapat cinta, mau dapat ini, mau dapat itu, bla 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 bla, tapi nggak mau berproses. It's not about that. It's never about that. But it's about kayak kenali dulu siapa yang ciptain kamu, kenali dulu siapa yang masih kasih kamu kesempatan buat hidup, supaya kamu bisa kenal, supaya kamu bisa paham. Tuhan yang nyiptain langit, bumi, alam semesta, dan segala isinya. Dia yang bisa menjaga eksistensi kestabilan segala yang ada di alam semesta. Tuhan dan pencipta yang sama, yang nyiptain kamu. Ketika kamu sudah paham, beliau yang sama juga yang udah nyiptain kamu, otomatis kamu akan mengenal bahwa beliau yang sama juga yang akan memenuhi kebutuhan kamu, tanpa kamu perlu tergesa-gesa, terburu-buru, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Beliau yang sama juga yang akan memenuhi kebutuhan kamu. Kebutuhan cinta, kebutuhan materi, kebutuhan pangan, sandang, papan, dan lain sebagainya. Asal kamu sudah kenal siapa diri kamu, kamu sudah kenal apa yang kamu butuhkan, dan kamu sudah kenal siapa yang bisa kasih kamu itu. Sama kayak kalau kita mau beli gadget, mau beli iPad, atau mau beli laptop, HP, apapun, kita belinya ke toko elektronik kan? Gak mungkin kita beli ke toko sembako. Ya sama dong. Kayak, ya walaupun aku terror reader ya, tapi aku sadar peranku di sini hanya sebagai pembantu. Pembantu, iya pembantu. You can call me pembantu. Pembantunya Tuhan, pembantunya semesta. Kenapa? Karena kalau kalian pun terlalu bergantung sama aku atau terlalu bergantung ke terror readers lain, kami di sini hanya sebagai penyampai pesan. Kalau kamu mau minta sesuatu, minta langsung sama yang nyiptain kamu, minta langsung sama yang bisa provide. Mau beli gadget, ke toko elektronik. Beli sembako, ke toko sembako. Kamu mau minta jodoh, kamu mau minta rezeki, kamu mau minta berkat, kamu mau minta kesembuhan, kamu mau minta ketenangan, minta sama yang nyiptain kamu dong, ya kan? Ya kan? Nah, kayak gitu. Panjang ya kalian? Lalu, coba kita cek apa afirmasi yang mungkin bisa teman-teman gunakan. Apa afirmasi atau saran yang bisa digunakan oleh teman-teman yang pilih nomor 6? Thank you, ya kan? Content. Bentar aku minum panjangnya kalian. Oke, afirmasi yang pertama untuk kalian, mungkin kamu bisa screenshot ini atau tonton lagi kapanpun kamu rasa kamu butuh. Yang pertama itu adalah creative blocks, hambatan kreatif. If you are an artist of any kind, you can offer all work to the divine, making it God's alone. I offered this for the highest good to benefit the planet. Release me from any blocks and restrictions. May this serve all who need. Kalau kamu adalah seniman, apapun, atau kamu punya bakat seni, kamu bisa menyerahkan dan mempersembahkan semua kerjaanmu ke Tuhan, ke semesta, dan menjadikannya milik Tuhan, hanya milik Tuhan. Beranikan dirimu untuk berkata, aku mempersembahkan hal ini untuk kebutuhan tertinggi yang bisa bermanfaat buat banyak pihak, untuk planet ini. Lepaskan semua hambatan dan rintangan yang mungkin ada di hadapan aku. Lepaskan aku dari semua hambatan dan rintangan tersebut. Izinkanlah agar ini bisa melayani semua yang membutuhkan. Aku merinding. Karena tadi aku ngomong tentang pembantunya Tuhan. Dan teman-teman yang pilih nomor 6 ini, perlu mengingatkan dirimu bahwa dalam apapun yang kamu lakukan, ya ibaratnya sama kayak kalau kita lagi melayani lah. Jangan lakukan apa yang kita lakukan karena kita mungkin ingin hasil. Jangan langsung buru-buru pengen hasil. Jangan buru-buru pengen kaya, pengen buru-buru pengen sukses, pengen buru-buru punya cinta dan lain sebagainya. Kayak aku bilang tadi, kita nggak bisa kayak minta berkatnya aja, tapi kita nggak mau mengejar berkatnya. Kita mau kesembuhan, tapi kita nggak mau mengikuti proses penyembuhannya. Kita nggak mau sehat kalau kita nggak bisa sehat kalau kita nggak mau jaga kesehatan, atau kita nggak mau minum obat kan? Dalam apapun yang kamu lakukan di kerjaanmu, karirmu, pelayanan hidupmu,
perkembangan dirimu, hubunganmu dengan orang lain. Persembahkan semuanya agar dalam ceritamu, kamu bisa digunakan untuk menjadi sarana kebaikan, sarana cinta kasih, sarana mujizat, dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Izinkan agar Tuhan yang melepaskan atau membebaskan kamu dari semua hambatan dan rintangan, karena ibaratnya beliau bisa melihat bahwa kamu diberikan kapasitas untuk jadi berkat, dan kamu mau jadi berkat. Otomatis pasti akan ngalir semua lancar itu. Semua kerjaan kamu, bisnis kamu, usaha kamu, hubungan kamu, dan lain sebagainya. Izinkan agar dirimu ibaratnya bisa jadi kayak bejana atau sarana kebaikan buat orang lain. Buat planet ini, buat bumi ini. Lalu, sarana yang kedua, saran atau afirmasi yang kedua, contentment, ketenangan. You can learn to rest in what you already have and already are. Suddenly you remember, I'm right here resting in God. Kamu bisa belajar untuk beristirahat dengan apa yang sudah kamu miliki dan siapa kamu sesungguhnya. Karena pada akhirnya secara mendadak kamu akan mengingat bahwa aku ada di sini dan aku beristirahat dalam Tuhan. Ini kayak yang aku bilang tadi. Kenali siapa penciptamu. Pahami apa yang sudah kamu miliki, syukuri apa yang sudah kamu miliki, hargai sebagaimana Tuhan dan beliau itu menciptakan kamu saat ini. Syukuri dan hargai siapa identitas kamu saat ini. Ingatkan dirimu bahwa dalam segala situasi, kamu gak sembarangan percaya, toh kamu percaya sama yang nyiptain langit dan bumi, alam semesta ini. Kamu gak percaya sama sembarangan orang atau sembarangan makhluk. Kamu bisa merasa tenang bahwa karena kamu percayanya sama yang langsung nyiptain kamu, otomatis ya segala kebutuhan kamu akan terpenuh. Ini kayak confirming apa yang aku bilang tadi ya. And the last but not least, yang terakhir, direction, arahan. Lord, please show me the right action right now. Please bring a sign and a miracle that gives clear direction. May I hear the promptings of my own body. And if for some reason I'm about to head the wrong way, please stop me. Tuhan, tolong tunjukkan aku langkah yang tepat dan tindakan yang tepat saat ini. Tolong berikan aku pertanda dan mujizat yang bisa mengarahkanku dan memberikan aku arahan yang jelas. Izinkanlah agar aku bisa mendengar pertanda dari tubuhku sendiri. Dan ketika aku mungkin akan melangkah ke jalur yang salah, tolong hentikan aku. Ini kayak aku bilang tadi, dengerin intuisimu sendiri, percaya sama intuisimu sendiri. Minta agar dalam segala langkah dan tindakan kamu, itu dibimbing, dipandu, dijaga, dilindungi oleh semesta. Dijaga, dilindungi, dibimbing, dipandu oleh Tuhan. Dengerin dirimu sendiri. Kenali apa yang kamu butuhkan, ketahui apa yang kamu inginkan. Pahami dirimu sendiri. Dengerin peka sama kata hatimu. Mungkin kamu bisa dikasih tanda-tanda atau pertanda lewat angel numbers, synchronicities, atau lewat mimpi, dan lain sebagainya. Izinkan agar kamu dipandu, agar kamu bisa tetap melangkah di jalur yang tepat. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 6, karena kayaknya kalian paling panjang dibanding yang lain. Semoga pesannya bisa bermanfaat. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasinya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Oke? Jangan lupa untuk like kalau kalian merasa pesannya resonate dan bermanfaat buat kalian. Semoga bisa membantu. Lalu, karena nomor 6 sudah, berarti semua pesannya untuk hari ini dan video ini sudah dibacakan. Aku nggak nyangka pesannya ternyata bisa sepanjang ini. Mungkin 1,5 jam ada kali ya setelah nanti aku combine videonya. Aku harap pesan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Terima kasih karena sudah mendukung Deletion Priestess juga. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari pertumbuhan aku sebagai a normal human being dan sebagai messenger, penyampai pesan buat kalian.
Kalau kalian belum subscribe, subscribe dong, supaya kita bisa lebih sering lagi ketemu dan berinteraksi di banyak video-video lain Delition Priestess. Atau follow aku di Instagram juga, ID-nya itu Delition Priestess, sama kayak ID YouTube. Komen kalau kalian rasa pesannya resonate. Jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan notifikasi setiap aku upload video baru. Karena aku yakin ada banyak ide-ide yang mungkin bisa aku realisasikan dalam waktu dekat untuk dibagikan ke teman-teman semuanya. Semoga pesan ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Bye-bye. God bless. I love you.